Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim, iftah alaina futuhal 'arifin was-salihin. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para yai, para hujaz, para asatid, para bapak hadirin yang alhamdulillah hadir pada kesempatan malam hari ini, khusus bil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, yaitu Bapak atau Abah Haji Suprami, dan juga segenap jajarannya, dan juga Bapak Ketua RW 020 Pak Tata Soeharto, kenalan Pak. Dan juga alhamdulillah Rau di tengah-tengah kita Ketua atau Wakil Rais Suriah daripada MWC Tambun Selatan, yaitu Kiai Haji Lutfi Al-Mutawalli, yang saya kenal itu Kang atau Wahaji Lumut, manggilnya Wahaji W saya. Alhamdulillah juga Rau, alhamdulillah ini ada Yai Habib Ridhai, kemudian ada Rais Suriah Yai Nur Hidayat SAG, kemudian ada alhamdulillah juga ini Sohibul Maktabah, yaitu Yai Ismail Murtani. Segenap para teman-teman daripada pengurus ranting Nahdlatul Ulama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa at-taufiqu fil ibadah wa halawatun fil ibadah, yaitu sebuah taufik dalam sebuah ibadah di mana kaki kita, hati kita senantiasa bergerak untuk bersama-sama dalam sebuah ibadah, dan kita pun merasakan bagaimana manisnya dalam sebuah ibadah, terlebih lagi dalam sebuah silaturahmi. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah kabulkan segala doa-doa kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah wafatkan satu persatu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari sebelum kita mulai, kita bacakan suratul Fatihah untuk muallif daripada kitab Hujjatul Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga para muassis daripada Nahdlatul Ulama. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baiti wa naswarihi wa ashabihi anna Allah yaqdi hajatina wa yaqbalu da'awatina wa lidafil fitnati fi hadhihi zaman wa naqsu khasatan muharrik wa muassis Nahdlatul Ulama Bahazim Asy'ari, wa nakhusu khasatan mu'allafatil kitab Ahli Sunnah wal Jamaah Syekh Al-Alamah Haji Ali Ma'sum bi barakatihi wa syafa'atihi wa karamatihi wa du'aihi, wa nakhusu khasatan man hadara fi hadzal majlis. Quluhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Mohon disimak, kita sudah masuk kepada halaman berapa? Halaman 21. Kalau yang hijau itu halaman 23 ya. Mohon disimak. Ini bahasanya campuran Bapak ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi fi dharain. Al-mithalu as-salisu. Al-mithalu utawi contoh as-salisu kang kaping 3. Iku at-talqinu njelasaken atau nerangaken masalah talqin lil mayyiti maring mayit. Jadi di contoh yang ketiga ini Mbah Kiai Haji Ali Maksum membeberkan tentang dalil-dalil yang berkaitan tentang permasalahan talqin bagi orang yang sudah dikubur. Apa sih tujuannya? Apakah ada ketika ada saudara kita, sahabat kita ketika dikuburkan, kemudian ada yang mentalkinkan atau tidak? Ya. Dan tujuannya apa sih talqin itu? Nah itu dia. Nah ini dijelaskan. Qala ngendikan sapa Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah fi fatawihi ing dalam kitab fatwae Imam Ibnu Taimiyah. Hada talqinu utawi iki talqin al-madhkuru kang den sebut, yakni ngarepaken sapa ingsun talqinal mayyiti ing talqine mayit ba'da dafni ing dalam sawise dipendem. Iku qad sabata teman-teman tetep amta ifatin saking golongan minas sahabati saking pira-pira sahabat. Nah ini dia. Jadi Imam Ibnu Taimiyah sekelas kaliber ulama Ibnu Taimiyah yang selama ini dipakai fatwa-fatwanya yang berkaitan tentang amaliyah. Ini biasanya Imam Ibnu Taimiyah ini dipakai oleh siapa? Misalnya oleh Muhammadiyah. Kemudian orang-orang yang tidak pro dengan yang namanya talqin. Gitu kan? Tetapi Imam Ibnu Taimiyah sendiri beliau mengatakan bahwa yang namanya talqin ini itu sebagian para sahabat melakukannya, gitu. Sebagian para sahabat melakukan yang namanya talqin. Annahum setuhune sahabat iku amaru merintahaken sopo sahabat bihi kelawan talqin ka Abi Amamah al-Bahili kaya Abi Amamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang sahabat, para sahabat itu memerintahkan tentang yang masalah talqin ini. Salah satunya siapa? Seorang sahabat yang bernama Abi Amamah al-Bahili. Wa ghairihi dan liyane Abi Umamah. Waruwiya lan den ceritaaken atau den riwayataken fihi ing dalam masalah talqin opo hadisun hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking atau bayane saking hadis atau saking Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahlan wa sahlan, guru kita baru nyampe. Lakinnahu lan tetapine hadis iku mimma saking barang la yuhkam kang orang dihukumi opo bisihatihi kelawan kesohihannya daripada hadis, gitu. Walam yakun lan ora ana sapa kafirun wong akeh minas sahabati saking pira-pira sahabat
iku yaf'alu agawe atau melakukan sopo katsirun zalika ing mengkono-mengkonon daripada talqin. Nah, ini dia. Artinya para sahabat ini ada yang memerintahkan tentang masalah yang namanya talqinul mayyit, tetapi juga ada sebagian para sahabat yang tidak melakukan yang namanya talqinul mayyit. Nah, itu dia. Falihada, maka karena iki lam yakun katsirun minas sahabah qala ngendika sapa imamu Imam Ahmad, sapa al imamu Imam Ahmad, rupane Imam Ahmad wa ghairuhu dan liyane Imam Ahmad minal ulama'i saking pira-pira ulama, inna hadat talqina setuhune iki talqin iku la ba'sa, ora apa-apa, enggak ada masalah, bihi kelawan talqin, farakhasu maka meruhakan atau merukhsah meringankan sopo para sahabat bihi. Nah, kalau yang di kitab hijau itu pasti fihi ya, fihi. Kalau di sini cetakannya bihi gitu. Jadi sama aja. Bihi ing dalam talqin atau fihi ing dalam talqin. Baknya bermakna dzarfiyah artinya. Walam yu'maru dan orang merintahkan sapa sahabat bihi kelawan talqin. Wastahabbahu lan amri nyunahaken ing talqin sapa ta'ifatun golongan min ashabi Syafi'i saking piro-piro sahabate atau ulama Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad, wa karihahu dan makruhakan ing talqin sapa ta'ifatun golongan min ashabil Maliki saking ulama Imam Malik wa ghairihim dan liyane ashabi malikihim. Tuh Pak, jadi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu menyunahkan, artinya boleh melaksanakan yang namanya talqinul mayyit, tetapi Imam Malik itu memakruhkan. Tuh, memakruhkan artinya boleh-boleh saja. Memakruhkan ini adalah hukumnya bukan makruh yang mendekati dari dalam sebuah keharaman, Pak. Begitu. Ammal hadisu anapun hadis alladzi qala kang ngendika sapa qail annahu setuhune talqin iku mimma saking barang la yuhkamu kang orang den hukumi apa bisihatihi kelawan kesahane hadis. Fahada maka utawi iki hadis iku lafzuhu lafadznya hadis. Nah ini Pak, artinya bahwa dalam sebuah hadis ini ada yang tidak mensohekan, artinya tidak dianggap kuat berdasarkan lafadz hadisnya apa. Di sini ada nanti. Qala ngendika sapa Abu Umamah Al-Bahiliyu, sahabat Abu Umamah Al-Bahiliyu radhiyallahu anhu, idza ana tatkalane utawi ingsun iku mutu, di situ mitu ya. Nah, kalau saya mutu gitu aja. Iku mutu mati sapa ingsun, fasna'u maka agawe sapa sira kabeh bi kelawan ingsun. Kama kaya barang amorona kang merintah ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nasna'a ing nyenta agawe sapa kita bimautana kelawan pira-pira matine kita gitu. Artinya di sini di mana Abi Umamah itu ketika dia itu meninggal, artinya berwasiatlah. Bukan wasiat ini. Ketika saya mati, maka lakukanlah pada diriku. Artinya Abu Umamah ini berwasiat, ketika saya mati maka lakukanlah, ketika nanti saya mati ini itu ditalkinkan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan juga kepada orang-orang yang
mati di antara kita. Tuh begitu Pak. Artinya ini sampai Abi Umamah sendiri ini berwasiat, berkata bahwa beliau ketika mati tolong ditalkinkan gitu. Kayak model lagi Ismail kan, ya Ismail kalau meninggal ya ditalkinkan. Nggak bisa main kubur-kubur aja Pak. Emang ayam kan begitu. Jadi kalau orang manusia itu ya kudu mulia Pak. Artinya nanti dijelaskan dalam hadis ini bagaimana sisi mayit itu sebenarnya, apakah mendengar atau tidak kalau kita talkinkan. Nah itu dia, nanti ada hadisnya. Mana tuh? Lanjut. Amarona merintahkan ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala maka ngendika sapa Kanjeng Nabi. Nah Rasulullah berkata, idza mata tatkala mati sapa ahadun wong suwiji min ikhwanikum saking pira-pira sedulure sira kabeh, fasawaitum maka wis ngeratakan sapa sira kabeh at-turaba ing tanah ala qabrihi ing atase kuburane si Ahad, falyakum maka becik ngadeg sapa sira, falyakum maka becik ngadeg sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh ala ra'si qabrihi ing atase arah endase kuburane si Ahad. Summal yakul maka nuli becik ngucap sapa Ahad, sapa wong maksudnya, ya fulanu ibnu fulana. Nah kita diperintahkan di sini ketika ada saudara kita, Alan wasalam mana Kang Mang Faikid, wah mutar Mang Faikid ya. Jadi kalau ada saudara kita yang meninggal setelah tanahnya kuburannya ini sudah diratakan, artinya sudah dipendam secara baik, maka kita diperintahkan Pak untuk berdiri ataupun duduk di dekat kepala mayit. Artinya persis posisinya ada di bagian kepala. Tuh. Kemudian apa? Berkata, ya fulan ibnul fulanah, ya fulan ibnul fulanah, wahai anaknya anu fulanah. Fa innahu makastuni Ahad iku yasma'uhu ngerungu sapa Ahad ing kaul walam yujibul lan orang ngejawab sapa si Ahad. Tuh artinya bahwa orang yang meninggal itu mendengar tetapi dia tidak bisa menjawab. Ini kan repot Pak. Kalau misalnya dikubur kemudian kita ngucap salam kemudian dijawab salam, ini kan merepot Pak. Ujung-ujungnya apa? Nah ini jangan-jangan mayit masih hidup, ini kan bisa masih hidup bisa apa, kan kita nggak tahu itu. Nah itu dia. Summal yakul maka nuli becik ngucap sapa sira ya fulan ibnu fulana fa innahu makastuhune mayit iku yastawi bersimpu atau jejeg atau dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan jejeg bersimpu qaidan halnya dalam keadaan duduk. Tuh Pak, ini hadis artinya nanti ketika kita di alam kubur, ketika ada yang mentalkinkan diri kita, kita itu mendengar dan kita itu dalam keadaan qaidan, bersimpu dalam keadaan duduk. Tuh, bagaimana? Kan mayit itu dibaringkan, yaitu maruh lah urusannya. Jadi nggak usah berpikir tentang masalah jasadiah kita, tetapi kita berpikir tentang ruh yang ada, yang bakal dipintai pertanggungjawaban. Nah itu salah satunya. Summal yakul maka nuli becik ngucap sapa sira ya fulan ibnul fulanah fa innahu maka stune mayit iku yaqulu ngucap sapa si mayit arsyidna meruhaken atau nuduhaken sapa arsyidna meruhaken sapa sira ing kita yarhamuka moga-moga melasi ing sira sapa Allahu Allah. Tuh
sampai si mayit ini mengucapkan ibarat kata terima kasih, Pak. Kalau kita talkinkan, si mayit ini ngucapnya apa? Arsyidna yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah memberikan atau memuliakan atau memberikan kasih sayangnya kepada engkau yang sudah mentalkinkan dirinya. Tuh, ini tugasnya para amil ini biasanya. Jadi minimal kita di orang NU itu ada tradisi membiasakan kalau ada saudara kita, orang tua kita, ya nanti ya harus ditalkinkan. Ya Pak ya, jangan sampai nggak ditalkinkan. Lanjut, walakin la tash'uruna, dan tetapi ne orah weruh sapa sira kabeh. Tuh, doanya si mayit ini sampai dikatakan kita ini nggak bakal tahu, nggak bakal dengar. Bahkan yang bisa mendengar tentang masalah alam kubur, jeritan atau suara di alam kubur itu hanya para hewan, Pak. Jadi hewan yang mendengar. Lanjut. Falyakul, maka becik ngucap sapa sira, sapa si ahad. Apa yang kita ucapkan? Udhkur, eling atau ingat sapa sira, ma ing barang kharajta kang metu sapa sira alaihi ingate sema minad dunya saking dunya, syahadatu alla ilaha illallah, yaitu bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya Allah. Wa innaka, lan setungnya engkau radita ridho sapa sira billahi kelawan Gusti Allah rabban hale jadi Tuhan, wabil islami, dan kelawan agama Islam, wabil islami, dan kelawan Islam dinan hale jadi agama, wabi Muhammadin, dan kelawan Nabi Muhammad nabiyan hale jadi nabi, wabil Qur'ani, dan kelawan Quran imaman hale jadi imam. Tuh Pak, gampang sederhana ucapannya. Apa? Yaitu dengan mengatakan engkau keluar dari dunia ini, maka bersaksilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau ridha Allah sebagai Tuhanmu, dan Islam sebagai agamamu, dan Nabi Muhammad sebagai nabimu, dan Al-Quran sebagai imammu. Tuh Pak, ini kan pertanyaan alam gaib yang bocor di alam dunia. Jadi kan luar biasa Pak. Jadi alam kubur itu pertanyaan gaib itu sudah bocor. Makanya udah ada bocoran kebangetan Pak. Kita ini nggak bisa jawab. Dari sekarang dihafalin. Ya nggak bisa Pak. Nggak bisa. Makanya Pak, kita di Nahdlatul Ulama ini berharap. Kenapa? Karena Mbah Hasyim Asy'ari itu orang yang ngurusin NU. Nih dengerin, buat penguat kita saja. Orang yang ngurusin NU bakal didoakan oleh Kiai Haji Mbah Hasyim Asy'ari apa? Wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Tuh Pak. Jadi jangan berharap Pak, potongan sholat kita sekarang jadikan modal. Ya walaupun itu bisa dijadikan modal, tetapi dengan wasilah salah satunya bentuk daripada doa daripada Mbah Hasyim, kita ini didoakan bukan hanya diri kita, tetapi keluarga kita pun didoakan ketika wafat itu meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Tuh, makanya nggak ada ruginya kita ber-NU. Karena apa? Dalam NU ini ya tradisinya ngaji. Jadi semakin banyak ngaji, kita semakin paham. Tuh, semakin banyak paham. Padahal di sini orang-orang alim semua ini, ya kan? Orang-orang pinter semua. Tapi emang doyannya pada ngaji, jadi resep gitu. Jadi pada resep gitu. Lanjut Pak. Biar lanjut ini. Jam berapa Ji? Baru jam 9. Satu jam lagi. Dikit lagi. Fa inna munkara maka setuhune malaikat munkar
Fa inna munkaron maka stune malaikat munkar wa nakiron dan malaikat nakir ya'khudhu ngalap sapa kullu wahidin saben-saben wong swiji minhum saking munkar wa nakir biyadi sahibihi kelawan tangane bature kullu wahid wa yaqulu lan ngucap sapa kullu wahid intalik budala sapa sira bina kelawan kita ma utawi apa yuqiduna duduk atau lungguh apa ma ing kita. Faqala maka ngendika sapa rajulun wong lanang ya Rasulullah wahai Rasulullah fa illam na'rif ummahu fa in lam na'rif maka lamun ora weruh sapa kita ummahu ing ibune si mayit. Qala maka ngendika sapa Kanjeng Nabi tansibuhu nisbataken atau bangsa akan sapa sirahu ing si mayit ilal hawa maring ibu Hawa. Jadi kalau kita nggak kenal nih Pak, binnya siapa, nama ibunya siapa, sudah tinggal ngucap ya fulan ibnul Hawa, gitu Pak. Ini ada contohnya. Ya fulan wahai fulan, ya fulan ibnu Hawa, wahai fulan ibnu Hawa. Yaqulu ngucap sapa Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani. Qala ngucap sapa al-Hafiz Imam Hafiz fi kitabih dalam kitabnya Imam Hafiz At-Talkhis ing dalam kitab Talkhis. At-Talkhis kitab At-Talkhis hadal hadis utawi iki hadis iku isnaduhu utawi sanate hadis iku jayyidun bagus. Wa ayyadahu lan muatakan iki hadis sapa Ad-Diya'u Imam Ad-Diya fi kitabih ing dalam kitabnya Ad-Diya. Apa nama kitabnya? Al-Mukhtarati, yaitu kitab Al-Mukhtarah wal Ahkam dan kitab wal Ahkam. Aku lu ngucap sapa ingsun fa fit talqin maka iku ing dalam talqin khilafun tawi khilaf fiqhiyun kang bangsa fiqih. Nah, jadi kalau namanya talqin ini biasanya di kitab-kitab fiqih ini menjelaskan tentang babul janaiz, tentang bagaimana bab tentang jenazah, itu biasanya ada. Fahuwa maka utawi fiqhiyun mimma saking barang yang bagi siyogya opo ada mutabadulil inkari ora anae gonta-ganti inkar bisya'nihi kelawan tingkane ma balhu maka ninggala sapa sira at-tasyadduda. Nah di situ at-tasyaddudi, jadi ganti harapannya at-tasyadduda ing ngotot-ngototan wa ta'adiyah lan permusuhan min jarraihi saking piro-piro pemberani nema. Ziyadatun ay hadza ziyadatun utawi iki tambahan minal faqiri saking faqir. Wa Damrah bin Hubaib dan saking Damrah bin Hubaib radhiyallahu anhu ahadit tabi'ina rupanya salah suwijine tabi'in. Nah kalau tabi'in ini artinya orang yang pernah berkumpul dengan para sahabat tuh Pak. Jadi ketika Rasulullah itu punya sahabat ini ada yang umurnya panjang dan di situ ada orang yang duduk bareng bersama sahabat Rasulullah itu namanya tabi'in. Qala ngendika sapa Damrah kanu ana sapa tabi'in iku yastahibbuna pada gawe sunnah sapa tabi'in idza suya tatkalana den rataaken alal mayyiti ing atase mayit apa qabruhu kuburane si mayit wan sarafa dan budal sapa annasu manusia anhu saking mayit ayyu qala ing nyenta den ucapaken inda qabrihi ing dalam sandinge si mayit apa ya fulan wa lafat ya fulan wahai fulan kul ngucap sapa sira la ilaha illallah lafaz la ilaha illallah berapa kali? Salasa marratin, yaitu tiga kali. Jadi talqinnya gampang Pak, sederhana. Jadi ketika ada yang mati, misalnya ya Asmawi bin Fulan, kul ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah gitu Pak. Kalau ada yang meninggal, kemudian ngucap lagi ya fulan wahai fulan, kul ngucap sapa sira rabbi
utawi pangerane ingsun iku Allahu Allah, maka katakanlah Tuhan kami, Tuhan saya adalah Allah. Wa dini utawi agama ingsun iku al-islamu Islam, wa nabiyyi wan nabiyyu ulan utawi nabi ingsun iku Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu nyeritakan iki hadis sapa Sa'id bin Mansur, Sa'id bin Mansur mauqufan hali hadis mauquf. Wali Tabrani lan iku kadu Imam At-Tabrani wa nahwuhu utawi sepadani Imam At-Tabrani min hadis Abi Umamah, saking hadis Abi Umamah marfu'an hali hadis marfu mutawwalan tur hadis kang dawa. Tuh Pak, jadi ada dalilnya kalau mentalkinkan mai cukup bahasanya ucapin la ilaha illallah, kemudian ngucap apa Rabbi Allah, Tuhan kami adalah Allah, agama kami adalah Islam, Nabi kami Nabi Muhammad. Tuh gitu aja Pak. Jadi mentalkinkan itu nggak susah dan juga tidak ada ruginya. Ya biasa nih ya. Jadi nggak ada ruginya kita ini mentalkinkan saudara kita, sahabat kita yang sudah meninggal. Nanti tinggal mesen aja Bang Hermawan, nanti diminta talkini. Nah, summa qala Syekh Ali Ma'sum rahimahullah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.